Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Semangat dalam keadaan sehat, semangat dan berpuasa. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita banyak nikmat, salah satunya kesehatan, kesempatan. Sehingga kita masih dapat bertemu dengan Ramadan kali ini. Oke. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur, karena semakin kita bersyukur semakin Allah tambahkan nikmat kita. Tapi ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, semakin sempit pula lah rezeki dari Allah. Urusan kita semakin dipersempit Allah kalau kita tidak bersyukur. Oke, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Oke, anak-anak Umi, salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, hari ini Umi ingin menyampaikan sirah yang berjudul tentang pemuda yang terkenal di langit. Kenapa pemuda ini bisa terkenal di langit? Oke, berikut kisahnya. Oke. Cerita ini berkisah tentang seorang pemuda yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dalam bahasa Arab berarti penghuni langit. Oke, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan siapakah sosok Uwais Al-Qarni ini yang namanya sampai terkenal di langit. Oke, mengisahkan ya anak-anak Umi, semoga ceritanya bermanfaat. Oke, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya, yang sangat sayang kepada ibunya. Dia adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sedari kecilnya dia mempunyai penyakit kulit yang pada masa itu namanya penyakit sofak atau penyakit kulit yang tumbuh bercak-bercak putih di seluruh badannya. Dia adalah seorang pemuda yang sangat soleh, yang sangat bekerja dengan giat. Sehari-harinya dia adalah pengembala domba milik para tetangganya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan dia tinggal dengan ibunya yang sudah lumpuh, buta. Dan walaupun dia miskin, dia selalu bersyukur dan dia selalu sangat sayang kepada ibunya. Di suatu ketika, ibunya memanggilnya. Uwais Al-Qarni langsung menemui ibunya dan berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, adakah yang ingin engkau sampaikan kepadaku?" Ibunya berkata, "Wahai anakku, mungkin umur ibu tidak akan lama lagi." Uwais Al-Qarni berkata, "Wahai ibuku, janganlah berkata seperti itu." Dan ibunya melanjutkan perkataannya lagi, "Wahai anakku, ibu punya satu permintaan yang memang dari dulu ibu sangat ingin sekali ke sana. Ibu sangat ingin mewujudkannya." Anaknya berkata lagi, "Wahai ibuku, apakah itu?" Ibunya menjawab, "Ibu sangat ingin pergi berhaji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais Al-Qarni langsung terdiam dan dia berpikir, "Ya Allah, bagaimana ini?" Tetapi karena kesayangannya kepada ibunya, karena begitu cintanya kepada ibunya, dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, mohonlah bersabar. Saya akan berusaha bagaimana caranya agar kita bisa pergi ke haji." Akhirnya Uwais dan ibunya sangat bahagia. Uwais Al-Qarni juga sangat bahagia bisa membahagiakan ibunya. Ibunya langsung memeluknya dan menangis seraya bersyukur mempunyai anak seperti Uwais Al-Qarni yang selalu berusaha membahagiakan dia meskipun dia sudah lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni tetap sangat menyayanginya. Dan setelah itu Uwais Al-Qarni setiap harinya berpikir, "Ya Allah, bagaimana aku mencapai keinginan ibu saya? Jangankan domba, kambing saja saya tidak punya." Pada masa itu, setiap orang yang ingin berhaji, mereka harus menunggang unta atau kendaraan-kendaraan yang ada pada masa itu ya. Misal bisa unta, bisa kuda mungkin. Tapi dia tidak memiliki sama sekali. Dia adalah seorang yang miskin, tetapi dia berusaha, dia selalu berpikir. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli domba milik tetangganya. Dengan uang seadanya dia membeli domba dan hasilnya dia bisa membeli domba yang kecil dengan kecukupan uangnya. Akhirnya setiap hari dia naik turun bukit setiap hari. Sampainya bertahun-tahun, akhirnya Uwais Al-Qarni
selalu berusaha, walaupun sudah bertahun-tahun selalu berusaha naik turun bukit. Semua temannya, semua orang-orang yang melihat dia selalu menertawakan dia. Ada apa dengan Uwais Al-Qarni? Apa dia gila? Apa dia sudah tidak waras? Naik turun bukit dengan membawa dombanya. Akhirnya sampailah dombanya kira-kira mencapai 100 kilogram. Dan pada saat itu sudah sampailah kepada bulan haji. Akhirnya dia membawa ibunya, dengan menggendong ibunya ke Mekah. Sampailah mereka ke Mekah. Sesampai di Mekah dia menggendong ibunya untuk tawaf. Setelah tawaf mereka berdoa. Uwais Al-Qarni berdoa di samping ibunya. Dia berdoa, ya Allah ampunkan dosa ibu saya. Seketika itu ibunya berkata kepada dia, wahai anakku, kenapa kamu tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Uwais Al-Qarni berkata, wahai ibuku, kalaulah Allah ridho denganmu, engkau akan masuk surga. Dan kalaulah engkau masuk surga, maka saya pun akan masuk surga. Dan Allah mendengarkan perkataan ibu dan anak itu. Seketika itu Allah memberikan mukjizat kepada dia. Allah menyembuhkan segala penyakit kulitnya, kecuali ada sedikit di telapak tangannya, di kira-kira sebelatan kecil ya, ditinggalkan pertanda di tangannya. Akhirnya mereka pulang dengan selamat ke rumah, ke Yaman, karena jarak Yaman ke Mekah itu adalah sangat jauh, tapi dia usaha untuk membahagiakan ibunya. Dan dari situ teman-temannya baru paham, rupanya dia menggendong domba itu naik turun bukit untuk bisa membawa ibunya ke Mekah. Alhamdulillah mereka sudah pulang. Sampainya di rumah, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya, wahai ibuku, saya ingin pergi ke Madinah untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dan ibunya berkata, pergilah anakku, tetapi jangan lama. Sesampai di Madinah dia tidak bertemu dengan Rasulullah, dia hanya bertemu dengan istrinya Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Aisyah berkata kepada dia, Nabi Muhammad lagi tidak ada di sini, dia sedang pergi berperang, kira-kira sebulan atau 2 bulan lagi baru pulang. Alangkah sedihnya hatinya, dia sangat ingin bertemu dengan Nabi, tetapi Nabi sedang ada urusan. Akhirnya dia berkata kepada Aisyah, tolong sampaikan salam saya kepada Nabi, saya tidak bisa menunggu Nabi karena saya ingin pulang menemui ibu saya sangat membutuhkan saya. Akhirnya dia pulang dengan berat hati, dia pulang. Sesampainya dia ke rumah, dia menjumpai ibunya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangannya, Sayyidah Aisyah bercerita tentang kedatangan Uwais Al-Qarni itu. Dan Nabi berkata, Uwais adalah seorang pemuda yang soleh, yang sangat menghormati ibunya, dan dia adalah penghuni langit. Begitulah ucap Nabi Muhammad. Dan dia berkata di hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542 dikatakan, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Seketika di suatu perbincangan antara Nabi, Umar, dan Ali bin Abi Thalib, Nabi menceritakan kisah Uwais Al-Qarni tersebut kepada Umar dan Ali, dan dia mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang terkenal di langit karena keteladanan dia kepada ibunya. Dan kalau kalian bertemu dengan dia, dia memiliki tanda di telapak tangannya warna putih. Oke, tadi udah dijelaskan ya, dia mempunyai tanda tangan di telapak putih. Jadi Nabi Muhammad berkata seperti itu, kalau kalian bertemu dengan pemuda seperti itu dan ada tanda putih di telapaknya, mintalah doa kepadanya dan beristighfarlah kepadanya, insya Allah kalian akan mendapat kebaikan. Dan seketikanya Uwais Al-Qarni sudah meninggal. Uwais Al-Qarni sangat banyak sekali yang mengurus dia, padahal dulu tidak ada sama sekali yang sangat menyukai dia, tidak ada, malahan sangat membencinya karena dia mempunyai riwayat penyakit kulit, dia adalah seorang yang sangat miskin, orang tidak ada menyukainya. Dan orang-orang di sekeliling itu
Heran, kenapa begitu banyak orang? Ternyata orang-orang yang mengurusnya adalah penghuni langit yang Allah utus untuk mengurusnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil kebaikan ya anak-anak Umi. Semakin sayang kepada orang tua, semakin hormat kepada orang tua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang disayangi Allah. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak Umi. Semoga bisa diamalkan dari kisah ini ya. Semoga kita termasuk anak-anak yang soleh seperti Uwais Al-Qarni. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa anak-anak Umi.